Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya. Apa itu grafikannya? Ya, di sini saya memiliki graphic card low profile dari Gigabyte seri GeForce GT 7102 GB DDR5. Untuk boxnya seperti ini, garansi resmi dari ada logonya NZT 3 tahun dan AGS resmi 3 tahun juga. Untuk fiturnya di sini HDMI sudah gold plate, ada VGA, ada HDMI dan ada DVI port ya. 2 GB seri GDDR5 ya, DDR5 seperti itu. Untuk bagian samping ada satu kali fan. Kemudian ini untuk fiturnya ada barcode-nya juga. Di bagian belakang penampakannya seperti ini. Dan untuk serinya JVN710D52GIL Ref 1.0 ya, bisa Express 2.0 8 kali, kemudian 64 bit. Nah, kita akan langsung coba cek ini untuk unit per 2020 ya, produksi tahun 2020, jadi garansinya masih panjang banget. Tapi kita akan make sure. Ini untuk unitnya di sini sudah saya keluarkan dari static pack. Kita taruh dulu di sini. Kelengkapannya apa aja sih yang kita dapat? Jadi ini mendapatkan static pack pasti, ada mini bracket 2 biji, 1 dan 2 untuk VGA dan untuk DVI HDMI. Kemudian di bagian dalam di sini kelengkapannya ada apa ini? Quick guide dari Gigabyte dan juga ada kartu garansi. Kartu garansi di sini dari logonya ya. Untuk logonya dari NZT pasti kalau untuk Gigabyte. Untuk nomor serinya klop ya, sudah saya cek, digit raya 66749. Kita akan ke unitnya. Coba kita tutup terlebih dahulu. Oke. Di sini untuk unitnya benar-benar masih seperti baru banget, kinclong dengan heatsink berwarna hitam dan fan mini. Kemudian untuk solid kapasitor di sini sudah digunakan, PCI Express-nya juga masih kinyis-kinyis. Kemudian ada gold plate untuk plat dari HDMI, kita coba buka dulu. Untuk portnya di sini ada multiple display, bisa menggunakan HDMI atau DVI dan juga bisa menggunakan VGA ya. Oke, kemudian di bagian belakang kita lihat untuk plat fibernya juga masih kinyis-kinyis ya guys, seperti baru. Untuk serinya dan seri nomornya sama ya, 66749 GVN710D52GIL. Seperti itu. Kemudian untuk garansi dari AGS ini start akhir tahun 2020 karena garansi 3 tahun, jadi dia akan berakhir di expire di Januari 2024. Karena garansi 3 tahun ya, 2021, 2022, 2023. Di Desember, berakhir di Januari 2024. Oke, kita akan pasang unitnya dan kita akan cek ya guys ya, tes ya guys. Oke, jadi di sini saya menggunakan port HDMI, kemudian saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tap. Pas berputar dengan sangat mulus, nggak kelihatan ya guys. Ya, sudah tampil display. Oke, senyap ya. Kita akan pasang dulu tripodnya. Oke, ini saya tes per 18 Januari jam 5.49 pagi. Kita login dulu ke sistem.
Jadi ini tes kedua yang saya lakukan setelah unboxing benar-benar ya. Jadi ini saya bikin video yang runut untuk tes kedua. Oke, kita tunggu startup. Sudah ya, sepertinya kita coba buka versi Afterburner ya, sudah terdeteksi. Kemudian kita load test power up GPU-Z dan juga 3D Mark ya. Kita akan jalankan 3D Mark. Kita lookup dulu di websitenya GPU-Z. Tampilannya seperti ini ya. Ya mungkin ini hanya untuk menjelaskan, mendeskripsikan untuk serinya saja. Karena ini saya cek ini yang varian 2 GB yang sama, cuman ini DDR2. Coba kita cek di sini. Ya semua tampilannya DDR. Ya, kita coba pakai ini. Ya, ini sudah DDR5 dari Asus, kita untuk komparasi ya. Ya, terdeteksi GT710 ya. GK208 kodenya. Karena ini versi silent di Asus GK208B. Ya, ada revisinya B1. Kemudian untuk serinya di GPU 1 GB vendornya sesuai ya, render operation unit dan texture mappingnya di 8/16. Kemudian PCI Express berjalan di 8 kali. Saat ini di 1.1, dia support di 2.0. Shadernya di 192 unified atau 192 core. GDDR5 Micron 2 GB, buswidthnya 64 bit. Kemudian Nvidia versionnya di 456.71 DCH, Windows 10 64 bit WHGL ya. Kemudian untuk GPU clock dan memory clock ya, kita coba cek di website 954 dan di GPU-Z 954 sama, memory clocknya di 1253 di website sama juga, dan busnya memiliki bus di 954 MHz. Untuk semua fitur ada, dia memiliki CUDA juga kecuali ray tracing fisik. Untuk sensor suhu di 40 derajat Celcius, suhu terendah ya. Suhu terendah saat ini di 40 derajat Celcius, di mana suhu tes pertama tadi saya tes suhu terendahnya di 30-an ya. Oke, untuk TDP di sini hanya 19 watt dan ada 4 display ya kalau keterangan dari Asus, tapi di Gigabyte sendiri hanya 3 display. Oke, kita akan coba jalankan benchmark ringan aja, kan ini seri GT710. Kita akan jalankan pakai nitrate ya. Kita akan coba cross check di sini saat menggunakan nitrate. Tes pertama tadi saya tes menggunakan Fastmark dari performance test Fastmark ya, dan performanya juga sangat lancar. Untuk yang kedua ini saya bikin video yang lebih runut menggunakan nitrate ya di 3D Mark. Untuk tes pertama tadi saya tes pulut di 60 derajat Celcius, dan kita coba komparasi dengan nitrate di sini untuk performanya seperti apa dan pencapaian suhu maksimal bagaimana ya. Nitrate graphic test 1. Ya, start di 42 derajat Celcius untuk GPU-nya di 15 fps ya. Mantap jiwa, suhu di 52 derajat Celcius. Saat ini GPU lo di 99% dan penggunaan VRAM di 54%. Untuk prosesornya idle ya di 800 MHz, suhu 34 derajat Celcius, kisaran 3234. Dan untuk 3D Mark sendiri di sini pencapaian di 15 fps dengan 57 derajat Celcius, dan ini cukup lancar dengan standar fps dari GT710 ya. Ini bisa dibilang performa fps-nya ya sesuai dengan chipset dari GT710 2 GB DDR5 ya. Cukup playable ya untuk menjalankan nitrate. Load di 99% dengan suhu 60 derajat Celcius saat ini. VRAM penggunaan di 63% dari 2 GB yang ada. Ya, berjalan dengan lancar untuk tes pertama. Kita lanjutkan untuk nitrate graphic test 2. Nitrate graphic test 2 ya, ini lebih ke tekstur mappingnya ya. Ya, di 26 fps mulus dengan suhu di 57 derajat Celcius, beranjak ke 58 derajat Celcius dengan load 99% dan VRAM digunakan di 61% ya. Stabil di angka 15
Ini naik ke 25 fps, di atas 20 fps, menyentuh 30 fps, di 60 derajat celcius. Saya rasa 60, 61 suhu maksimal ya, seperti tes pertama yang saya lakukan. Dan di night rate pun sama, stabil maksimal full load di 60 derajat celcius dengan fps di 20-an. 24 fps lancar ya. Turun di 16 fps, naik lagi ke 17 fps, suhu stay di 61 derajat celcius, 61, 60, 61, 60 gitu. Oke, yang ketiga ini adalah tahap pendinginan VGA. Jadi yang dilakukan tes adalah prosesornya di night rate CPU test. Jadi rendering menggunakan prosesor ya. Prosesor di 40, 50 derajat celcius, di angka 7 fps, 8 fps ya untuk Core i5 4690K. Max speed di 3,9 GHz, saat ini stay di 3,7 GHz dengan suhu 52 derajat celcius dan TDP di kisaran 47 sampai 49,3 watt. GPU idle di 39% ya. Suhu di 53 derajat celcius untuk VGA ya. Oke, setelah perjalanan untuk CPU test, karena total CPU test di 1 menit 15 detik ya. Oke, tinggal 15 detik lagi kurang lebih untuk CPU test. Jadi overall nih untuk grafika test sudah selesai ya. Di grafika 1, grafika 2 berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga ini tahap dari CPU test. Kita setelah ini baru melihat skor yang valid. Kenapa saya jalankan CPU test sampai selesai? Supaya skor dari Tecdimac-nya itu valid ya. Oke, sudah berakhir. Kita lanjut untuk mengetahui night rate resultnya ya. Kipas cukup senyap ya untuk kategori low profile, gigabyte low profile ya. Oke, graphics score di 3600, CPU score di 5300, kemudian night rate score di 3838. Selisih sedikit sekali dengan skor rata-rata ya. Jadi VGA ini masuk kategori performa di angka rata-rata. Kemudian untuk GPU Z-nya sendiri kita coba buka sensor Hughes di GPU Z. GPU clock maksimal di 953 sesuai spesifikasi ya. Memori clock di 1252 maksimal. GPU temperatur maksimal 61 derajat, sama dengan tes yang sebelumnya saya lakukan. Jadi stabil. Untuk fan speed maksimal 64%, average 48%, dan saat idle 37 sampai 36% aja. Kemudian untuk memori penggunaan hanya 900 MB atau hampir 1 GB. Untuk TDP di sini tidak tampil ya, tapi di website tadi kita lihat untuk TDP maksimal dari grafik card ini di angka 19 watt ya. Oke, kita lihat kurva. Di tes pertama 60 derajat suhu maksimal, dan tes kedua juga sama di 61 derajat celcius. Di bagian akhir saja dia menyentuh 61 derajat celcius, dan ini masuk kategori stabil dan dingin ya. Oke, kita akan tes lanjut lagi grafik yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.